Pernah nggak sih, rasanya hidup kita itu kayak baterai HP. Cepet banget habisnya, padahal baru di-charge semalam. Eh, taunya setelah ketemu sama satu orang, dua orang, duh, tiba-tiba drop 20%. Nggak kuat lagi buat buka Instagram. Kalau iya, kemungkinan besar kamu itu terkena radiasi. Radiasi dari apa? Dari orang toksik. Halo guys, selamat datang di channel Bahagia Itu Pilihan. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang super penting, tapi seringkali kita abaikan. Gimana caranya menghindari orang-orang yang suka bikin hidup kita nggak karuan alias toksik? Jangan khawatir, kita nggak bakal pakai istilah-istilah aneh. Kita bahasnya pakai logika aja. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, kita harus jelasin dulu. Orang toksik itu bukan berarti mereka itu jahat atau iblis. Bukan, mereka ini kayak sampah organik. Sampah organik itu aslinya dari sesuatu yang baik, kan? Dari makanan, dari daun-daun. Tapi kalau dibiarkan menumpuk dan nggak dikelola, apa yang terjadi? Jadi bau, mengganggu, dan bikin sakit. Nah, orang toksik juga gitu. Mereka bisa jadi teman, saudara, bahkan pacar. Tapi perilaku mereka yang menumpuk itu yang bikin kita sakit kepala. Apa saja ciri-cirinya? Gampang. Ini dia beberapa yang paling umum. 1. Ratu and Raja Drama. Ini dia tipe yang setiap masalah sekecil apapun pasti dibesar-besarkan. Nggak bisa bawa pakai motor, dunia runtuh. Dikomentari dikit, merasa jadi korban paling sengsara di muka bumi. Mereka adalah produser sutradara dari film horor dalam hidup mereka sendiri. Dan kamu sering jadi pemeran pembantunya yang ikutan stres. 2. Penghisap energi. Energy vampire. Bukan vampir yang minum darah, tapi vampir yang minum semangat kamu. Setelah ngobrol sama mereka, yang ada rasanya lemas, nggak bergairah, dan semua jadi kelabu. Mereka selalu punya cerita negatif, mengeluh terus, dan gak pernah ada solusinya. 3. Pakar komentar negatif. Tipe yang ini selalu lihat kotorannya, bukan bersihnya. Kamu beli motor baru, wah, boros bensinnya. Kamu dapat kerjaan baru. Wah, jam berapa pulangnya? Kamu pakai baju baru. Kok warnanya gak cocok? Pokoknya, apapun yang kamu lakukan, selalu ada yang salah di mata mereka. 4. Manusia. Suka mengendalikan. Mereka pengen semua orang ngikut kemauan dia. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau enggak, kamu dianggap salah, enggak sayang, atau enggak loyal. Mereka ini kayak game master di hidup kamu, tapi mainannya enggak asik. Nah, kalau udah kenal ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Oke, kita udah tahu musuhnya. Sekarang, apa senjatanya? Jangan khawatir, senjata ini nggak perlu beli, sudah ada dalam diri kita semua. Ini dia 4 jurus saktinya. Ini jurus yang paling dasar. Kamu harus pasang di pikiran kamu. Bodoh amat apa? Kalimat, ini urusannya dia, bukan urusanku. Contoh, si Ratu Drama ngeluh panjang lebar tentang bosnya yang jahat. Dulu, kamu mungkin ikutan baper, ikutan marah-marah. Sekarang, coba pasang perisai. Dengarkan saja, angguk-angguk, lalu di dalam hati bilang, wah, masalah yang berat ya. Tapi ini urusannya dia sama bosnya, bukan urusanku. Dengan begitu, drama mereka nggak akan menular ke kamu. Kamu jadi penonton, bukan pemeran pembantu. Kalau kamu ketemu sama pakar komentar negatif atau penghisap energi, gunakan jurus ini. Jurusnya adalah jawab sependek mungkin. Mereka, dengar kabarnya kamu pindah kerja. Wah, pasti capek banget. Jam berapa pulang? Bosnya gimana? Gajinya naik nggak? Kamu dengan santai, iya, alhamdulillah. Mereka, loh, terus? Kamu, makasih ya, mau lanjut dulu, bye. Nggak usah diladeni, nggak usah kasih penjelasan panjang lebar. Semakin pendek jawaban kamu, semakin mereka kehabisan amunisi buat ngeluarin hal negatif. Ini namanya teknik ngos-ngosan. Mereka ngedorong, kita ngasih jarak. Akhirnya mereka capek sendiri.
Kalau 2 jurus di atas masih nggak cukup, waktunya pakai jurus pamungkas, mengatur jarak. Ini bukan berarti kamu musuhan loh, ini sekadar proteksi diri. Caranya gimana? Gampang, kurangi frekuensi ketemu. Kalau dulu tiap hari chat, sekarang jadi 2 hari sekali. Kalau dulu tiap weekend main, sekarang jadi sebulan sekali. Kalau mereka tanya, kok jarang banget sekarang? Jawab dengan diplomatis. Lagi sibuk banget nih, banyak kerjaan. Kita kumpul lain kali aja ya. Kamu punya hak penuh untuk memilih siapa saja yang boleh masuk ke ruang tamu hidup kamu. Orang yang cuman buang sampah, ya masukin ke halaman aja, nggak usah diundang ke dalam. Nah, ini yang paling berat. Kalau orang toksik itu adalah keluarga sendiri atau atasan di kantor yang nggak mungkin dihindari. Jurus kabur dan ngos-ngosan kadang nggak bisa dipakai. Kalau sudah begini, kamu nggak perlu jadi pahlawan super yang berjuang sendirian. Panggil ahlinya. Maksudnya, bicarakan dengan orang lain yang bisa dipercaya. Bisa sama teman dekat yang bisa ngasih saran, bisa sama pasangan, atau kalau di kantor, bisa sama HRD. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Siapa tahu mereka punya solusi yang lebih baik, atau setidaknya kamu nggak lagi merasa sendirian. Ingat, meminta bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kita cukup cerdas untuk mencari jalan keluar. Mungkin ada yang nanya, ribet amat sih, kenapa nggak sabar aja? Oke, saya kasih analogi lagi. Hidup kamu itu kayak sebuah rumah. Rumah yang bersih, rapi, dan nyaman. Setiap hari, kamu berusaha membersihkan rumah itu, menata perabotannya, bikin bau harum. Nah, orang toksik itu kayak orang yang datang ke rumah kamu, lalu buang sampah sembarangan, ngecat tembok dengan warna aneh, dan bikin bau apek. Pertanyaannya, apa kamu akan terus membiarkan mereka merusak rumah kamu? Apa kamu akan terus membersihkan sampah yang mereka buang? Atau lebih baik, kamu bilang dengan tegas, maaf, di rumah saya ada aturan. Kalau nggak bisa nurut, ya mending nggak usah main ke sini. Menghindari orang toksik itu bukan soal membenci mereka, tapi soal mencintai diri sendiri. Kamu berhak hidup dengan tenang. Kamu berhak punya energi positif. Kamu berhak bahagia. Jangan sampai kebahagiaan kamu dicuri oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi, intinya cuma satu. Kamu adalah penjaga kebahagiaan kamu sendiri. Jangan kasih kunci itu ke sembarangan orang, apalagi ke orang-orang yang cuman mau merusak. Mulai hari ini, coba deh praktikin salah satu jurus tadi. Mulai dari yang paling gampang. Mungkin dengan jawab singkat, atau mulai mengatur jarak. Rasakan bedanya. Rasakan bagaimana baterai hidup kamu jadi lebih awet, lebih tahan lama. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu saya share ya. Siapa tahu ada teman kamu yang lagi butuh denger ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe nama channel. Biar kita bisa jadi teman ngobrol yang lebih seru lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak sudah nonton, saya undur diri. Ingat, kamu itu hebat, kamu itu berharga. Jangan biarkan siapapun membuat kamu merasa sebaliknya. Take care guys, see you.